Kalau kalian ngerti tentang ini, cukup bisa bantu kalian untuk bikin kalian lebih mudah mencapai kesuksesan kalian. Halo guys, balik lagi sama gue, Steven Marciano. Udah lama banget gue nggak bikin konten yang panjang. Hari ini gue mau bahas kenapa sih ada orang males, ada orang gagal, dan sebaliknya ada orang sukses, ada orang gila kerja, ada orang yang kecanduan dan segala macam. Oke guys, kita langsung aja. Kalian pasti pernah dengar yang namanya dopamin ya? Kalau kalian belum pernah dengar, gue sedikit jelasin singkat tentang dopamin itu apa. Gue sebenarnya bahas ini karena ini sesuatu yang relate sama gue akhir-akhir ini. Dimana gue mulai untuk rajinin bikin konten lagi, gue untuk rajinin juga untuk ngejar mimpi gue. Tapi gue sadar banget, setiap hari tuh kita berhadapan sama yang namanya menunda, terus kayak males, semangat, gitu, mood, nggak mood, dan segala macam ya guys. Nah, gue mau bahas kali ini tentang dopamin. Apa sih itu dopamin? Kalau kalian ngerti tentang ini cukup bisa bantu kalian untuk bikin kalian lebih mudah mencapai kesuksesan kalian karena kalian akan masterize menguasai diri kalian. Jadi di alam bawah sadar manusia, kita itu selalu mengejar sesuatu atau pengen melakukan sesuatu yang memberikan kita semacam reward atau hadiah atau kepuasan untuk kita guys. Jadi dopamin itu adalah semacam molekul, semacam hormon gitu ya, molekul dalam tubuh kita yang bersirkulasi terus-menerus di tubuh kita, terutama di persarafan tubuh kita, ya, di otak, di saraf-saraf kita, dan dia fungsinya itu memberikan kayak dorongan, motivasi untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu guys. Sehari-hari itu kita punya level dasar dopamin kita, gue sebut dengan istilah baseline dopamin kita guys. Nah, misalnya seperti ketika kita melakukan sesuatu yang mendapatkan reward atau memuaskan kita, contohnya misalnya untuk kalian suka coklat ya, pas kalian makan coklat, atau misalnya untuk orang-orang katakanlah yang masturbasi, atau setelah berhubungan seks, atau setelah melakukan apa yang mereka sukain gitu ya, atau misalnya kalian untuk yang main sosmed di like sama 1000 orang atau 10.000 orang, atau mungkin kalian di like hanya 1 orang tapi gebetan kalian gitu. Nah, dopamin kita itu akan sampai ke level tertingginya, peak levelnya guys, dan kita efeknya akan merasa enak, satisfied gitu, akan merasa puas saat dopamin kita itu naik ke level itu. Itu sih hal yang biasa ya guys, tapi masalahnya adalah setelahnya dopaminnya akan turun lagi, bukan kembali ke baseline guys, tapi justru turun sedikit di bawah baseline. Makanya kadang-kadang ketika kita sudah achieve sesuatu yang kita pengenin atau sesuatu yang memuaskan kita, setelahnya malahan kadang kita merasa nggak bersemangat, atau kita merasa malah feeling kita malah jadi nggak sebaik feeling sebelumnya guys, sebelum kita mendapatkan reward itu gitu, karena dopamin kita akan turun di bawah level baseline-nya. Nah, dalam tubuh kita juga ada yang disebut dengan dopamin pool atau cadangan dopamin itu sendiri. Jadi ketika kita sering melakukan sesuatu berulang-ulang, mendapatkan reward berulang-ulang gitu, atau sesuatu yang memuaskan kita berulang-ulang, cadangan itu akan dipakai guys. Si dopamin itu lama-lama di tempat cadangan itu akan berada di level yang rendah, karena mungkin produksinya itu kalah cepat sama yang dipakai sehari-hari. Contoh sederhananya misalnya ketika kalian main sosmed, mungkin pada awalnya kalian happy gitu ya, misal bangun tidur kalian buka handphone, kalian lihat Instagram dan sebagainya, mungkin kalian happy. Nah, tapi lama-lama ketika kita scroll terus, kita lihat terus, lama-lama efek yang memuaskannya itu atau satisfaction efeknya itu nggak akan sama lagi seperti di awal. Jadi ketika kita seakan-akan dapat reward atau seakan-akan kita itu hal itu memuaskan kita, maka dopamin kita itu akan sampai peak dan itu akan menghabiskan cadangan dopamin yang ada di pool tadi guys. Nah, di sini gue akan bahas beberapa efek buruknya ketika kita sering melakukan sesuatu yang seolah-olah kita dapat reward dan terus-menerus gitu ya. Kayak misalnya lihat sosmed, misalnya untuk mereka yang kecanduan masturbasi dan sebagainya, ada beberapa efek buruknya guys. Yang pertama, udah pasti kalian tahu, yaitu kecanduan itu sendiri. Karena otak kita akan selalu mencari sensasi ketika dopamin levelnya itu sampai peak tadi guys. Jadi ibaratnya itu menjadi sebuah kecanduan gitu ya. Otak kita akan selalu minta terus gitu ya. Nah, ini membawa ke efek yang kedua, di mana ketika kita sudah sampai ke level itu, otak kita akan puas. Namun ketika ini sudah terlalu berulang-ulang, maka efeknya untuk mencapai efek seperti semula itu akan butuh dosis lebih tinggi. Yang paling simpel contohnya adalah orang-orang yang kecanduan obat-obatan. Mereka akan butuh dosis-dosis lebih naik terus supaya mencapai keadaan di mana seperti saat pertama mereka mungkin pakai obat-obatan terlarang. Nah, mungkin contohnya buat mereka juga yang puas ketika mereka makan makanan enak dan sebagainya, mereka akan makin doyan makan dan makin doyan makan, namun mereka akan cari kepuasannya mungkin dengan porsi yang lebih banyak atau mungkin dengan bervariasi, karena mereka
mereka akan terus cari sensasi itu guys, tapi nggak ketemu karena dosisnya akan terus butuh lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Buat orang-orang yang punya misalnya contoh kelainan preferensi seksual, mereka akan coba mencari yang makin lama makin aneh lagi, dan makin aneh lagi guys. Ini adalah salah satu efek negatif yang kedua guys. Efek yang ketiga adalah gampang putus asa. Kenapa? Terutama di era sekarang ya guys, di mana teknologi dan digital itu semakin mudah kita akses gitu ya. Itu akan membuat otak kita itu mencari hal-hal yang sifatnya instan guys. Seolah-olah kita mendapatkan reward, seolah-olah kita mencapai goal kita, tetapi yang instan-instan dan yang mudah guys. Semua hal tersebut akan merangsang neurotransmitter dopamin untuk mencari hal-hal yang sifatnya instan, supaya bisa mencapai sensasi dopamin level tinggi tadi guys. Dengan kita memberikan makanan instan bagi otak kita, maka otak kita ini akan terlatih mencari segala sesuatu yang sifatnya cepat, segala sesuatu yang sifatnya nggak susah gitu ya, untuk sampai ke sensasi tersebut. Ya misalnya paling simpel apa? Misalnya gadget, kita akan scroll terus guys sampai kita lupa waktu, karena ya memang sifat dasar otak seperti itu gitu ya, dimana kita juga sudah kecanduan. Tapi yang seperti gue tadi bilang, level yang dibutuhin juga makin lama makin tinggi lagi guys. Dan jeleknya, setelah kita mendapatkan sensasi tersebut, sensasi puas tersebut, dopamin kita itu paling tinggi. Seperti yang gue tadi bilang, dopamin itu akan kembali ke level di bawah level baseline, di bawah level dasar. Nah, dan itu menghabiskan juga cadangan dopamin di pool tersebut. Sehingga jadinya apa guys? Setelahnya itu akan kehilangan fokus. Kita akan lebih males, lebih gampang menunda, bahkan bad mood dan sampai depresi. Jadi kasarnya lama-lama tuh otak kita tuh nganggep hal-hal yang sulit, hal-hal yang butuh proses yang panjang ya, yang otak kita anggap itu proses yang panjang, yang lebih ribet untuk dicapai, itu akan dihindari secara otomatis sama otak kita. Otak kita akan cari hal yang lebih instan, yang lebih gampang untuk mencapai dopamin tinggi tadi guys. Nah, kira-kira kalian kebayang nggak? Dengan pengetahuan ini aja, kalian udah bisa mikir kenapa sih ada orang yang mungkin males, mungkin nunda. Karena memang di dalam biologis tubuh kita memang ada zat yang bertanggung jawab akan hal tersebut guys. Di video selanjutnya gue akan jelasin ada cara-cara untuk membuat cadangan dopamin kalian selalu terisi penuh dan kalian tidak terjebak akan mekanisme otak ini mencari kepuasan sementara atau kepuasan instan dengan menggunakan dopamin ini guys. Kita bisa pakai dopamin ini untuk jadi senjata kita, untuk kita lebih semangat, kita lebih fokus. Gue akan jelasin di video gue selanjutnya ya guys. Dan jangan lupa untuk ikuti playlist yang gue akan sertakan nanti ya guys.